Niki saya apa? Gimana? Ya sekolah di SMP 15 Pak. Oh, dekat. Iya. Kalau saya tanya sebentar ya, itu artinya kalau misalnya hidupi masjid seperti menghidupi pahala itu kayak apa Pak maksudnya Pak? Pak sampean tahu Pak? Kayak menghidupi masjid itu kayak itu loh Pak. Buat acara di masjid itu kayak terus habis itu dapat pahala itu artinya kayak apa Pak? Ya, hidup di masjid itu maksudnya ya apa ya, disembarakan hidup di masjid itu maksudnya nanti ya bagian ada kebersihannya, pokoknya masjid itu aktif untuk kegiatan yang bermanfaat untuk bukan bapak-bapak aja, bukan juga anak-anak, untuk pendidikan. Itu kan hidup di masjid. Jadi masjid itu zaman Rasulullah itu manfaat semua. Jadi untuk pendidikan umat, untuk pendidikan anak-anak. Jadi mendidik umat itu ada orang-orang tamu yang tanya di masjid. Jadi bukan untuk sholat aja. Fungsinya masjid itu gitu. Jadi kalau misalnya bagaimana ya Pak ya? Kalau biasa biar kalau misalnya kita tuh ngikutin masjid itu kita bisa dapat pahalanya Pak. Itu ya kayak apa buat acara di masjid habis itu kita dapat pahalanya gitu ya Pak ya. Kalau misalnya Ya, agak mudah-mudahnya gitu. Ya intinya kalau memang itu yang bisa bermanfaat untuk umat, untuk umat itu untuk keseluruhan lah, bukan untuk pribadi-pribadi. Ya untuk umat itu untuk pendidikan, terutama untuk pengetahuan. Kan zaman Rasulullah juga begitu kan, masjid itu manfaatnya banyak sekali. Manfaatnya banyak sekali. Jadi ya untuk umat ini, untuk kepentingan umat, untuk masyarakat lah. Nah, tapi kayak kenapa ya Pak ya? Kalau misalnya menghidupi masjid itu kayak dianggap seperti menghidupi pahala gitu. Kenapa ya Pak ya? Kayak harus ada sebabnya Pak. Untuk saya ya pertanyaannya Kayak kenapa menghidupi masjid dianggap seperti menghidupi pahala semua orang Pak? Kayak biar dapat pahala, kenapa itu Pak? Ya intinya apa ya? Memang kalau kita ya pahala mungkin yang ya kalau Rasulullah pesan gitu. Misalnya kita orang laki-laki harus sholat jamaah di masjid. Untuk kepentingan umat itu di masjid yang penting-penting itu kan diutamakan di masjid kan. Ya jadi masih Pak. Di dalam aja apa? Hah? Di dalam kan belum tuntas. Kan belum tuntas. Jangan di dalam. Ya, di sini. Terus kalau misalnya ya Pak ya, apa manfaatnya itu kalau buat individu sama masyarakat itu gimana Pak? Ya kalau itu kan kepentingan pribadi kita. Kepentingan misalnya saya sebagai imam nanti supaya dikenal orang, atau untuk manfaat untuk untuk saya bisa kerjaan bisa lancar, itu kan pribadi. Kalau untuk umat kan bisa untuk pendidikan umat, untuk kesehatan, misalnya untuk belajarnya umat, belajar gak harus ilmu agama kan di masjid itu kan. Misalnya belajar ilmu umum ya gak apa-apa. Pokoknya kan manfaatnya untuk masyarakat umum gitu. Kalau itu misalnya kayak gitu tuh enaknya gimana Pak? Sebaiknya kita mau lokasinya sumber daya untuk menghidupi masjid itu enaknya di masjidnya terserah atau masjid adin saja Pak? Kalau menurut Anda Pak? Ya Pak, kalau di masjid yang lain ya Pak pertanyaannya? Di mana sebaiknya kita mengalokasikan sumber daya untuk menghidupi masjid? Ya sumber. Ya nggak harus di adin aja, mungkin di semua masjid. Intinya kalau masjidnya punya rambi-rambi kayak di alam mana kan lebih manfaatnya lebih banyak ya, punya bisa anak-anak bisa buat ngaji. Ya ngaji karena jangan ngaji baca aja, kalau bisa sekalian untuk belajar tata cara wudhu juga. Itu yang awal kan mungkin dari air, penjelasan air itu toharo itu ya apa, air itu suci enggaknya, terus wudhu baru sholat. Itu intinya di situ pelajaran itu, jangan baca aja kalau bisa. Intinya harus pelajaran itu anak-anak bisa tahu semuanya, bisa ngerti mana di air itu kegunaannya air, najisnya ya, belajar wudhu baru sholat. Ngaji ya penting, cuma itu harus apa ya, harus disinergikan lah, harus semuanya bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya gitu tuh masjid adin tuh enaknya ada komunitas kayak Pak ya. Kalau gimana peran komunitas dalam menghidupi masjid, kayak komunitas itu kayak kelompok-kelompok gitu loh Pak? Ya sebetulnya yang penting itu remaja yang bisa, kalau remajanya itu bisa hidup, yang bisa besar itu bimbing anak remaja itu, masjid biasanya gampang hidup. Pasti remaja kalau sampai ikut di masjid remaja sana
banyak acaranya. Sekarang ada apa turnamen tenis meja, pokoknya banyak, rame, anak-anak muda itu rame. Kalau kajian itu sekarang minggu pagi subuh itu sama itu makannya bisa 200 piring sekarang makannya buat itu. Susu, siapkan susu itu sekarang hampir 10 liter susu itu. Banyak panas. sekali Pak ya. Ya remajanya yang aktif. Memang anak-anak remaja yang aktif. Iya remaja Kalau sekarang. iya harus remaja harus memang Berarti harus yang merangkul dipengaruhi remaja. itu apa titik yang harus dipengaruhi itu remajanya ya Pak ya. Remaja Biar utamanya, itu apa biar hidup. ya, Iyalah. biar hidup ya Pak ya. Yang pikiran ini kan anak-anak remaja emang. Kalau pikiran kayak saya ini pikiran nggak apa ya? Gak seluas gitu ya Pak. Ah, Misalnya bisa lebih waktunya lebih bebas dia. Kalau sekali-sekali ke masjid remaja depan. Muhammadiyah sih, nggak apa-apa kan, ini kan nggak ada masalah, Muhammadiyah itu nggak apa-apa. Iya. Kalau dibedakan itu bahaya, soalnya gini, kalau bedakan saya ada teman dulu, ada family, loh, kalau apa, kalau di Indonesia ini saya yang sholat subuh situ nggak pakai kunut nggak sah berarti. Nah, terus saya bilang, kamu punya family nggak yang pernah ke Mekah ke Masjidil Haram, Nabawi? Pernah, coba tanyain di sana ada kunut apa enggak. Nah itu kan nggak apa-apa, itu perbedaan kunut itu nggak apa-apa, nggak pakai kunut nggak apa-apa, nggak masalah. Jangan itu dibuat perbedaan. Itu kan ada Imam Syafi'i sama nggak ada apa-apa, perbedaan nggak apa-apa. Di Mekah Madinah loh pusatnya kita, tempatnya kita semua sedunia kumpul di sana, nggak ada kunut itu nggak ada. Kecuali kunut nazilah sekarang. Iya, kunut sekarangnya kan Gaza kan lagi di itu ya. Ini sunat untuk kunut nazilah. Kalau misalnya ya Pak, kapan waktunya yang enak untuk menghidupi masjid itu yang tepat itu Pak? Kapan ya enaknya Pak? Ya, menurut Anda Pak? Ya maghrib bisa terutama, tapi kalau remaja itu biasanya banyak apa ya, banyak terobosan. Sekarang ada ngopi bareng di sana itu, habis ngopi bareng. Banyak acaranya karena muda-mudi itu memang beda sama orang-orang tua. Itu ya Pak ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk menghidupi masjid? Jadi yang di ini biasanya itu siapa ya Pak yang bertanggung jawab Pak? Ya terutama takmir. Takmir itu. Takmir terutama. Kayak Pak Ali, Pak Bambang gitu. Tahu itu takmirnya. Takmir itu bukan takmir ya. Takmir itu kayak pengurus masjidnya kan? Ya takmirnya yang kan ada dipilih takmirnya siapa. Itu kan cuma yang pegang kunci aja. Yang pegang kunci. Pak Ali itu yang pegang kunci masjid, tapi takmirnya yang bisa apa ya, bisa punya wewenang. Jadi kegiatannya apa ya Pak? Misalnya bisa hidupi masjid itu enaknya kegiatan yang kayak rame dulu Pak. Gimana enaknya Pak? Ya pengajian anak-anak terutama. Pengajian anak-anak ya. Terutama. Tapi ya jangan ngaji aja kalau bisa. Kayak apa namanya lomba azan gitu. Iyalah harus lomba, lomba yang ada hubungan dengan agama. Kalau ada ya lomba umum lah, maksudnya pelajaran apa. Memang kalau masjidnya gede ya, memang masjid kita enggak gede memang, kecil memang. Jadi memang harus punya terobosan. Kalau misalnya bagaimana ya Pak mengukur keberhasilan dalam menghidupi masjid seperti menghidupi pahala, kayak berhasil atau enggak itu Pak? Gimana mengukurnya Pak? Mengukurnya mungkin anak-anak ada pemudanya banyak di masjid itu, mungkin itu salah satu kan, itu regenerasi ya. Kalau masjidnya orang tua aja, nanti regenerasinya siapa? Kalau banyak anak remaja dan anak kecil-kecil ini insya Allah terus itu kita ngerangkul terus, itu bisa jalan. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak, ini sudah selesai. Saya mau dokumentasi sebentar ya Pak ya, biar dapat bukti Pak ini.